Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan informasi-informasi, berita-berita yang berkaitan dengan sebagian buah-buahan yang didatangkan dari luar ternyata mengandung pestisida yang beracun, yang membahayakan kesehatan siapapun yang mengkonsumsinya. Terkait masalah ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai landasan hukum untuk menentukan kesimpulannya. Bagaimana hukumnya melakukan tindakan tersebut, memperjualbelikannya, dan mengkonsumsinya. Yang pertama adalah, syariat Islam adalah syariat yang sangat memperhatikan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bagi manusia. Segala hal yang mendatangkan maslahat tentu saja akan diizinkan. Tetapi jika menimbulkan madarat, hal tersebut dilarang. Madarat ini cakupannya luas, ya, termasuk memadaratkan lingkungan, membahayakan lingkungan, menimbulkan penyakit, ya, menimbulkan dampak yang buruk baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuatu yang berdampak buruk, yang memadaratkan, tentu saja dilarang. Dalam hal ini pestisida ada beberapa bentuk. Pada dasarnya pestisida dibuat dan dilakukan pada tanaman, diberikan pada tanaman untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, untuk mengusir hama, kemudian membunuh kuman-kuman dan penyakit pada tanaman tersebut, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan lebih banyak manfaatnya. Maka jika mendapatkan manfaat yang lebih besar, tentu saja diperbolehkan selama tidak memadaratkan. Tetapi jika sebaliknya, makanan yang berpestisida ini, tanaman yang diberikan pestisida menghasilkan produk yang membahayakan kesehatan atau membahayakan lingkungan, maka hukumnya bisa menjadi dilarang, diharamkan. Baik bagi yang menanam sebagai pemilik tanaman tersebut, perusahaan atau yang lainnya, maka dilarang untuk melakukannya. Kita tidak boleh terlalu egois, mementingkan kepentingan pribadi, keuntungan yang besar tanpa mempedulikan lingkungan, tanpa mempedulikan orang-orang yang mengkonsumsinya. Karena menjaga akal, menjaga kesehatan, menjaga nyawa, itu sesuatu yang dipelihara dalam syariat Islam. Ini menjadi salah satu topik dalam maqasidus syariah, hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya, supaya tidak sakit, kemudian tidak meninggal dunia. Selanjutnya adalah pestisida, ada yang sifatnya organik, ya, yang ramah lingkungan, dan ada yang membahayakan. Nah, ada yang sifatnya membahayakan. Ketika kondisi tertentu mungkin bisa dalam takaran tertentu tidak membahayakan, tapi jika digunakan dengan tidak sesuai prosedur bisa memadaratkan, berubah menjadi racun yang berbahaya bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Yang bisa menilai dalam masalah ini adalah para ahli, ya, para ahli dalam bidang tersebut. Sebagai seorang ulama yang meneliti masalah semacam ini, tentu saja tidak bisa menghasilkan kesimpulan jenis pestisida ini dilarang atau tidak, kecuali setelah melihat penjelasan dari para ahli di bidang tersebut. Ya, tidak bisa seorang ahli fikih mengatakan ini boleh, ini tidak, karena mereka tidak memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Jadi yang menilai adalah para ahli. Apakah penggunaannya ini sesuai standar ataukah tidak, ini yang menghasilkan hukum boleh atau tidak menggunakan pestisida tersebut. Kemudian jika dalam kondisi pestisida tersebut membahayakan, maka tidak boleh walaupun menjualkannya saja, karena menjual sesuatu yang memadaratkan juga dilarang. Kemudian di level yang selanjutnya, konsumen tidak boleh juga membeli sesuatu yang memadaratkan jika dia tahu bahwa itu memadaratkan. Jika tahu itu memadaratkan, membahayakan dirinya, tidak boleh dia mengkonsumsi sesuatu yang menyakiti atau membahayakan fisik, akal, kesehatan, atau apapun yang seharusnya dijaga. Dari sini maka buah-buahan atau tanaman atau sayuran apapun bentuknya, jika diberi sesuatu yang memadaratkan dan terbukti memang sudah diteliti di laboratorium, ini berdampak kepada keburukan kesehatan, maka harus dihilangkan. Walaupun mungkin ada kerugian, ya, kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan atau pedagang
tentu saja nilainya mungkin kerugian materi ini lebih ringan dibandingkan kerugian hilangnya nyawa, penyakit yang ditimbulkan, orang menjadi kesehatannya terganggu sehingga dia berobat membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, apalagi sampai berdampak kepada nyawa yang hilang. Ya, suatu kemudaratan harus dilihat ya, jika bertabrakan dengan kemudaratan yang lain harus ditimbang mana yang lebih ringan tingkat bahayanya sehingga itu yang dilakukan. Dengan tentu saja jika ada alternatif, ya ada solusi, maka selama memungkinkan, misalkan dengan cara ditambahkan zat-zat tertentu, jika cukup dicuci dengan menambahkan sabun atau yang lainnya sudah menghilangkan dampak dari pestisida tersebut, maka ya tidak mengapa jika kondisinya semacam itu. Tapi ketika tidak ada solusi yang lain, maka dilarang, harus dihentikan peredaran makanan, tanaman atau buah-buahan, baik itu sayur atau yang lainnya yang ya, mengandung pestisida yang memadaratkan. Demikianlah penjelasan mengenai masalah ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.